Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. teman-teman. Hai, Jadi, sekarang mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agisna Nur Fauziah. dan saya Jihan Aramida Tufailah. Saya Rahmi Nurani. Saya Cesia Desilva. Nah, dan narasumber kita, Teh Zahra, mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra dari Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2020. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama mengenai ILT, English Language Teaching, berdasarkan pengalaman Teh Zahra ini. Yang pertama adalah mengenai first impression. Gimana sih first impression Teteh ketika mengajar pada pengalaman Teteh waktu itu? Baik, terima kasih Agis. Nah, untuk first impression-nya itu baik, karena kebetulan pertama kali mengajar bahasa Inggris itu pada anak-anak SD. Dan antusiasme anak-anak SD itu sangat eh, tinggi terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Mereka ceria selama pembelajaran. Terus kebetulan juga sempat saat KKN juga ikut mengajar di SD dan memang karakter mereka itu welcome, ceria. Jadi saat first impression pertama kali mengajar pun terbawa suasananya ke suasana yang ceria, yang menyenangkan. Jadi first impressionnya baik. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Gak ada suaranya, Nat. Mungkin bisa, bentar. Untuk pertanyaan selanjutnya, Teh, tentang bagaimana sih tantangannya pada saat mengajar. Mungkin kalau dari cerita Teteh pas mengajar sekolah dasar ya, menurut Teteh bagaimana tantangannya sebagai pengajar berdasarkan pengalaman pribadi? Oke, nah kebetulan seiring berjalannya waktu itu kita juga ngajar di jenjang yang lebih tinggi, jenjang SMA. Nah untuk challenges-nya atau tantangannya itu beda. Kalau misalnya yang SD itu tantangannya selain kita mengontrol mereka juga agar mereka nih bisa baik dalam belajar, mereka bisa fokus. Nah, tantangan yang lainnya juga adalah bagaimana cara kita mengolah bahasa agar materi yang disampaikan itu mudah dimengerti ke anak-anak SD, ke level anak-anak SD. Karena kita harus tahu bahwa daya ingat mereka, kemudian daya tangkap mereka itu beda dengan anak-anak di usia SMP, di usia SMA. Makanya selain kesulitannya itu, bagaimana caranya kita mengolah bahasa, kemudian apa namanya, mencari metode yang tepat agar materi yang memang akan disampaikan itu terserap dengan baik ke anak-anak SD. Kemudian eh, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar itu cukup sulit juga dilaksanakan atau diterapkan ke jenjang anak SD
kalau misalnya memang secara full dari awal sampai akhir ngajarnya pakai bahasa Inggris itu sulit. Bukan tidak mungkin, tapi kebanyakan kondisi anak-anak yang mereka temukan itu bahasa Inggrisnya sangat 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 basic. Jadi tidak akan mungkin pakai bahasa Inggris full dari awal sampai akhir. Nah, kalau untuk anak-anak SMA itu eh, sama, mungkin tantangannya hampir sama untuk mereka apa fokusnya terhadap belajar bahasa Inggris, tapi yang lainnya adalah bagaimana mereka ini bisa lebih interaktif karena kalau sama anak SD itu karena mereka ceria, jadi interaksi antara kita guru sama murid itu lebih lebih jalan. Meskipun anak-anak SD itu kan suka asbun gitu kan, kayak ditanya apa, ngejawabnya apa gitu. Nah, meskipun kayak gitu, tapi interaksinya sangat tinggi dibandingkan anak-anak yang kayak SMP, SMA gitu. Nah, kalau untuk anak SMP, SMA itu memunculkan interaksi mereka dalam pembelajaran bahasa Inggris tersebut, kayak gitu. Oke, Teh. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya, Teh, bagaimana cara untuk mengatasi tantangan tersebut? Nah, Kasih. cara untuk terima kasih juga, Cisa. Cara untuk mengatasi tantangan tersebut, itu kalau anak-anak SD, biasanya kita dari awal itu sudah mempersiapkan materinya. Karena kalau sebetulnya nggak anak SD aja, tapi maksudnya kalau anak SD itu memang harus lebih dipersiapkan. Anak-anak yang memang kita nih butuh persiapan lebih matang. Karena kita tahu bahwa anak SD sama anak-anak TK dan lain sebagainya itu perlu apa namanya metode khusus sehingga mereka nih mampu mengerti materi yang diajarkan. Nah, makanya nggak bisa nih kalau ngajar anak SD tuh langsung kayak impromptu aja kayak ngajar aja nggak bisa. Apalagi kalau misalnya kita kurang berpengalaman untuk mengajar anak SD itu nantinya bukannya malah ngajar, bukannya malah belajar, tapi malah main nantinya. Nah, makanya persiapannya atau cara mengatasinya adalah persiapan dengan sangat apa namanya baik sehingga nanti di kelas atau ketika mengajar kita tahu metode apa yang mau kita gunakan, kemudian permainan apa yang mau kita gunakan karena kebanyakan permainan-permainan yang dipakai pada saat pembelajaran justru adalah salah satu metode yang paling tepat digunakan untuk di apa yang digunakan ketika pembelajaran untuk anak-anak SD kayak gitu. Kalau challenges untuk anak-anak SD, jadi persiapannya yang harus matang. Sedangkan kalau untuk anak-anak SMP yang challengesnya tadi tentang interaksi, itu kita sebagai gurunya perlu memahami dulu karakter siswanya. Biasanya kalau Teteh lihat dulu kayak satu pertemuan, dua pertemuan, itu nggak langsung ke materi inti, tapi dikasih dulu kayak misalnya eh, apa namanya kertas buat mereka ngegambar apapun yang mereka suka. Kemudian nanti mereka menceritakan apa yang ada di gambar tersebut. Mungkin pernah melihat juga atau pernah merasakan juga metode itu. Jadi kita disuruh gambar apa yang kita suka, kita menceritakan apa yang kita suka dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa Inggris yang kita kuasai gitu. Nah, nanti anak SMA tersebut bisa ketahuan nih, oh ternyata dia bagusnya di speaking, tapi kurangnya misalnya di pronunciation-nya. Kemudian dari situ juga dari pertemuan ke satu, pertemuan kedua yang tidak langsung mau inti, juga bisa kelihatan, oh ternyata anaknya memang fokusnya di 10 menit awal pembelajaran, misalnya kayak gitu. Oh, ternyata anaknya memang yang ini pengen cepet-cepet bisa, tapi apa namanya kalau disuruh dari awal kayak ngafalin ngafalin bukan ngafalin kayak misalnya pelafalannya pronunciation-nya eh, gak mau jadi pengen cepet-cepet hafal kayak gitu ada yang kayak gitu juga jadi memang untuk yang anak SD itu persiapannya sedangkan untuk yang SMP itu biasanya digunakan dulu waktu awal pertemuan itu untuk memahami karakter siswanya. Baik, terima kasih, Teteh. Next, pertanyaan, guys.
Nah, Teteh selama berpengalaman mengajar kan ada anak SD, ada anak SMP. Nah, cara pembelajaran seperti apa sih yang dilakukan Teteh selama mengajar itu? Apa aja? Terima kasih, Teh. Oke, terima kasih. Nah, teknik pembelajaran yang biasa dilakukan itu ada lecturing atau ceramah, kemudian ada juga eh, apa namanya eh, diskusi bareng, ada juga yang memang pure kayak misalnya kita main tapi sambil belajar. Nah, kebetulan karena Tete ini jarang pegang kelas besar, waktu KKN pun cuma beberapa orang, kayak cuma 5 orang. Kemudian sekarang saat ikut kampus mengajar pun belum masuk ke tahap mengajar di kelas, tapi Teteh ngajar di rumah kebetulan buka les bahasa Inggris. Nah, jadi memang yang Teteh temui itu adalah anak-anak dalam jumlah yang sedikit gitu, nggak yang satu kelas 20 orang atau satu kelas 15 orang kayak gitu. Nah, makanya metode pembelajaran yang paling sering digunakan pun itu yang pertama lecturing. Jadi teteh yang ngajarin ke mereka kayak gimana tentang materinya. Kemudian barulah nanti ketika teteh rasa mereka udah paham, nah baru kita ajak diskusi bareng antara teteh sama antara siswa teteh. Nah, yang biasanya diajak lecturing itu yang pertama itu anak-anak usia SMA, karena anak-anak usia SMA, SMP, SMA itu sudah lebih apa ya namanya? Kalau misalnya dikasih metode ceramah itu lebih kondusif, jadi mereka lebih eh, bisa menempatkan fokus mereka. Oh, saya sedang belajar, saya harus mendengarkan. Nah, kayak gitu kalau anak-anak itu yang pertama. Jadi bisa pakai metode lecturing. Sedangkan kalau sama anak SD itu selain metode lecturing, tapi dikombinasikan juga sama permainan. Tapi permainannya pun yang masih menyangkut materi tersebut. Kayak misalnya pakai flashcard. Jadi selain setelah lecturing, kita pakai flashcard, terus anak-anaknya bisa ngegambar. Ada anak yang hobinya ngegambar. Nah, pada saat kita materinya itu tentang our body, tentang tubuh kita, dia yang ngegambar sendiri. Jadi dia ngegambar, terus dia apa namanya kasih panah. Selain itu, dia kasih panah misalnya di bagian gambar kepalanya, dia kasih panah, terus ini head. Terus kadang kalau sama anak SD itu sama nyanyian juga mungkin udah pada tahu ya yang head, shoulders, knees and toes. Nah, kayak kayak gitu. Jadi kalau sama anak kecil itu banyak mainnya, banyak nyanyinya, terus banyak ngegambarnya. Sedangkan kalau jadi dikombinasikan sama permainan-permainan selain lecturing, tapi dikombinasikan juga sama permainan. Sedangkan kalau sama anak SMP SMA itu kebanyakan ya lecturing dan diskusi. Diskusinya pun antara teteh sama dia aja karena memang eh, les private jadi cuman muridnya cuma satu dua gitu jadi nggak murid yang kelas banyak kayak gitu. Terima kasih, Baik, Teteh. Teteh. Makasih. Next, guys. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir juga Teh, bagaimana tips mengajar dengan baik bisa buat anak-anak senang gitu? Gitu. Oke, tips agar anak-anak senang itu kalau dengan anak SD itu kita harus masuk ke dunia mereka. Jadi jangan sampai kita yang menarik mereka masuk ke dunia kita. Karena kalau kayak gitu itu nggak akan berjalan. Jadi kita yang harus memahami mereka, kita yang harus masuk ke dunia mereka. Caranya kayak gimana? Nah, di awal pertemuan itu bisa tuh kayak jangan nanya, jangan langsung, kita bakal belajar ini ya, gitu nggak? Jangan kayak gitu. Jadi PDKT-an dulu. Nih anaknya sukanya apa ya? Terus nih anaknya hobinya apa ya? Nah, itu tuh. Jadi apa namanya? Dideketin dulu, dicari tahu dulu anaknya ini seperti apa karakternya, sukanya apa. Barulah nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa menyimpulkan, oh ternyata dia belajarnya ini nggak bisa kalau harus disuruh nyatet karena dia nggak akan fokus. Makanya kenapa harus diperbanyak eh, apa TPR-nya, misalnya pakai pakai metode nyanyian, pakai metode permainan dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya
selain mengetahui kondisi anak, selain kita juga masuk ke dunia anak, kita juga harus mempersiapkan ice breaking sama permainan. Nah, itu tuh penting banget, apalagi untuk anak-anak usia dini, yang anak-anak SD, anak-anak masih masih di SD, pokoknya kayak gitu. Itu penting banget untuk menyiapkan permainan sama ice breaking. Itu tuh akan eh, sejenak menghapus kebosanan mereka yang mereka belajar. Yang ketiga, terus yang ke-1 berarti tadi masuk ke dunia mereka ya, kalau anak SD masuk ke dunia mereka. Yang kedua ada ice breaking atau permainan. Yang ketiga itu ada reward sama punishment. Nah, reward sama punishment itu betul-betul berpengaruh untuk anak-anak, untuk students, terutama untuk anak-anak SD. Nah, ada satu satu kejadian di mana waktu itu teteh ngasih hadiah, padahal hadiahnya cuma alat tulis. Tapi dia senengnya, wah seneng banget. Jadi yang tadinya dia mogok apa namanya les, setelah dikasih hadiah itu, bilang ke orang tuanya, mah, Abi pas dikasihan iya ke teteh. Jadi pas minggu berikutnya, bukan mamahnya yang ngajak les, tapi dia yang ngajak les langsung, pengen les gitu. Jadi dia yang semangat kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi reward itu emang apa penting kayak gitu. Karena ketika dia dikasih reward, dia merasa bahwa oh ternyata saya dihargai, usaha saya saat belajar itu dihargai kayak gitu. Nah, itu juga bisa istilahnya memotivasi anak untuk belajar lebih giat, lebih semangat, dan lain sebagainya. Nah, untuk anak-anak SMP itu tuh sama saja sebetulnya, hanya saja kalau untuk anak-anak usia yang sudah lebih dewasa, itu kita nggak terlalu harus masuk ke dunia mereka, tapi kita juga harus mengerti mereka. Jadi istilahnya kita harus sama-sama tahu bahwa oh, anak saya atau siswa saya seperti ini, karakternya seperti ini, maka saya belajarnya harus dengan baik. Ini beringannya kendala nggak ya